Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi dua resep yang sangat-sangat enak, yang bahan utamanya itu labu, dan ini pastinya empuk banget, bikinnya juga mudah, anti gagal. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai ya. Langsung saja ke resep yang pertama. Ini saya akan berbagi resep roti labu kuning. Ini menggunakan labu kuning di adonan dan di isiannya, jadi benar-benar terasa banget labu kuningnya, bikinnya mudah, insya Allah anti gagal, pemula pasti bisa. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita haluskan labu yang sudah dikupas dan dikukus dan dipotong-potong seperti ini ya. Ini jumlah labunya kurang lebih 500 gram setelah dikukus ya, ditimbangnya. Nah, ini setelah dihaluskan kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tambahkan dengan gula pasir. Gulanya sesuai selera ya, ini saya gunakan 3 sendok makan dulu, lalu ditambah dengan sedikit garam 1/4 sendok teh dan 2 sendok makan tepung maizena, biar lebih kokoh ya pakai tepung maizena. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, tepung maizenanya dengan labunya. Kalau sudah tercampur rata, kita panaskan di atas api kompor sedang cenderung kecil ya. Dan setelah diicip ternyata kurang manis, saya tambahkan lagi gula pasirnya. Jadi total gula pasir yang saya tambahkan adalah 5 sendok makan ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai matang atau sampai meletup-letup ya. Ini kalau sudah matang, kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Sambil menunggu dingin, kita siapkan untuk adonan rotinya. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 30 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, dan 5 gram atau 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk bahan-bahan keringnya dan bikin cekungan di tengah ya untuk telurnya. Telur yang digunakan adalah 1 kuning telur ditambah 1 telur utuh yang kecil ya. Kalau tidak ada yang kecil, teman-teman boleh menggunakan setengah telur utuh. Jadi 1 telur utuh dikocok dulu, lalu ambil setengahnya dan disatukan dengan 1 kuning telur. Nah, masukkan ke adonan keringnya dan tambahkan juga 120 gram labu yang sudah dikukus dan dihaluskan. Kita aduk-aduk. Tambahkan juga 70 ml susu UHT. Ini karena akan memakai mixer, jadi susu UHT-nya dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kalau di ulen manual bisa suhu ruangan aja. Kita aduk-aduk seperti ini. Ini dengan ulen manual juga bakalan cepat ya teman-teman, karena ini adonannya itu cenderung basah gitu ya, nggak terlalu kering. Apalagi kalau memakai mixer, ini akan lebih cepat banget ya. Nah, kita mixer sampai adonannya setengah kalis, sampai tercampur rata seperti ini. Ini saya menggunakan mixer tangan ya, jadi masih cocok ya, karena adonannya itu cuman sedikit ya. Kalau adonan banyak harus menggunakan mixer yang khusus roti gitu ya, karena biasanya suka patah ya itu kocokannya. Setelah setengah kalis, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu 50 gram mentega atau margarin, lalu kita mixer kembali sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Ini adonannya sedikit basah tapi tidak mengapa, ini nantinya akan jadi roti yang lembut ya kalau adonannya basah seperti ini. Nah, ini udah kalis, kita bersihkan kocokannya dan kita tes apakah sudah terbentuk window pane-nya. Dan ini sudah terbentuk, jadi ini udah kalis ya. Kita pindahkan ke alas kerja atau alas silikon seperti ini.
agar lebih mudah ya untuk pengerjaannya dan pembagian rotinya nanti. Kita bulatkan dulu adonannya. Nah, bisa seperti ini. Setelah dibulatkan, kita istirahatkan atau di resting. Fungsinya agar adonannya lebih rileks ya, jadi nanti mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah, ini setelah 10-15 menit diistirahatkan, kita bagi-bagi ya. Tangannya diolesi dulu dengan minyak ya teman-teman, biar tidak nempel-nempel di tangan gitu. Ini saya akan bagi menjadi 8 bagian, jadi kita bagi 2 dulu, lalu bagi 2 lagi. Ini fungsinya dibagi 2 gini biar bisa sama rata ya teman-teman. Kalau teman-teman mau boleh ditimbang ya agar benar-benar tepat ya. Kalau untuk jualan jadi benar-benar sama rata, bisa ditimbang dulu semuanya lalu dibagi 8. Nah, udah dibagi-bagi, kita bulatkan seperti ini dan di rounding. Lakukan sampai semuanya selesai dibulatkan agar lebih rapi. Nah, ini setelah dibulatkan, kita pipihkan. Bagian tengahnya itu agak tebal ya, pinggir-pinggirnya yang agak tipis. Kita masukkan isian yang sudah kita buat tadi, dan ini isiannya itu udah dingin ya, tidak panas lagi. Lalu kita tutup. Jangan sampai isiannya itu keluar-keluar ya teman-teman. Kita kunci dengan cara dicubit-cubit seperti ini biar tidak keluar ya isiannya. Kalau sudah, kita bulatkan kembali, di rounding lagi, lalu kita bentuk menyerupai labu ya. Caranya seperti ini. Kita bentuknya menggunakan tali. Nah, ini dibagi 2 dulu talinya, lalu bagian pinggirnya ya sama dibagi 2 lagi. Bisa dilihat cara membentuknya di video ya, seperti ini. Nah, ini kelebihan talinya bisa kita gunting ya. Ini biar bagus aja ya, bentuknya menyerupai labu gitu. Kalau teman-teman tidak mau ribet, bisa bulat saja seperti gini ya, tidak usah dibentuk. Nah, kalau mau lebih cantik bentuknya bisa seperti ini. Ini agar lebih menyerupai labu. Adonan sebelumnya ini jangan terlalu dipipihkan ya teman-teman, jadi biarkan benar-benar bulat, nanti hasilnya akan lebih cantik ya. Seperti ini juga, ini udah cantik ya, cuman agak gepeng gitu ya labunya. Nah, kita susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau diolesi dengan margarin. Ini isian yang tadi kita buat masih ada sisa ya, bisa digunakan untuk bikin-bikin yang lain. Nah, ini ada 2 yang tidak saya bentuk ya karena anak saya keburu nangis. Jadi langsung saja kita proofing, kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah mengembang 2 kali lipat, kita sambil siapkan atau panaskan oven ya, sambil kita oles-oles dengan susu UHT ya. Bisa susu UHT-nya bisa ditambahkan dengan kuning telur atau bisa dengan susu UHT aja, sesuai selera ya. Kalau dengan kuning telur nanti hasilnya warnanya akan lebih gelap ya teman-teman. Nah, kita panggang ke dalam oven yang sudah benar-benar panas. Dipanggang sampai matang kurang lebih 30 menit. Dan ini kelamaan ya manggangnya saya. Jadi ini agak gosong gitu ya, jadi hasilnya itu tidak terlalu lembut rotinya, jadi lebih ke agak keras karena kelamaan manggangnya ya teman-teman. Bisa disesuaikan aja ya dengan selera, jangan terlalu lama kalau mau rotinya itu benar-benar lembut. Nah, ini buka talinya yang tadi kita gunakan untuk membentuk, digunting saja seperti ini, dan dalam kondisi masih panas kita olesi dengan margarin biar hasilnya lebih cantik, lebih glowing ya. Tuh, lihat perbedaannya setelah dioles margarin, jadi lebih cantik ya, lebih mengkilat.
Nah, udah, ini dia hasilnya, bisa langsung dikonsumsi. Kita lihat bagaimana dalamnya. Ini enak banget, wangi banget labunya. Labunya kerasa banget karena di adonan dan di isiannya bener-bener full labu ya teman-teman. Untuk resep yang kedua, saya akan berbagi resep donat labu kuning. Ini bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Pantesan viral ya, karena memang lebih empuk, lebih wangi juga. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman, daripada beli mahal. Langsung saja kita siapkan bahannya. Yang pertama 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 20 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 5 gram ragi instan. Nah, ini semua bahan keringnya kita akan campurkan dulu dalam satu wadah yang agak besar ya, biar gampang untuk mengaduknya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu tengahnya kita bikin cekungan ya, lalu tambahkan 2 buah kuning telur, kuningnya saja ya teman-teman. Dan kita juga siapkan 120 gram labu yang sudah dikukus. Kita haluskan, bisa dihaluskan manual atau dengan blender seperti ini, ditambah 50 ml susu cair dingin ya, susu UHT dingin. Labunya juga dingin ya, karena saya akan menggunakan mixer. Ini labunya kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang kering ya. Pastikan tidak banyak yang menempel di blendernya ya teman-teman. Lalu kita mixer semuanya sampai kalis ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan tangan ya, tidak menggunakan mixer, diulen manual. Ini bisa banget karena ini adonannya tidak terlalu keras ya, bahkan ini cenderung basah. Jadi kalau diulen pakai tangan juga ini tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Cuma ini saya lagi males saja mau pakai mixer, biar lebih cepat juga ya, dan tidak terlalu menguras tenaga ya teman-teman. Nah, ini kita mixer sampai setengah kalis ya. Saya menggunakan mixer tangan karena tidak punya mixer duduk ya. Karena untuk adonan yang cukup sedikit masih bisa menggunakan mixer tangan ya. Kalau adonannya banyak, saya juga pernah mencoba menggunakan mixer tangan untuk adonan banyak, dan ternyata si kocokannya itu patah ya teman-teman, karena di luar kapasitas mungkin ya. Nah, ini sudah lumayan setengah kalis. Tinggal kita masukkan 50 gram mentega dingin. Ini saya masukkan dulu ke kulkas, dan setengah sendok teh garam ya. Kita mixer kembali sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis, sudah bisa terbentuk lapisan seperti ini ya. Ini udah benar-benar kalis, sudah bagus adonannya. Tinggal kita bulatkan, dan akan kita lakukan proses seterusnya di alas silikon seperti ini ya, agar lebih mudah. Setelah dibulatkan, kita akan bagi-bagi. Ini saya tidak istirahatkan dulu ya teman-teman, jadi langsung saja dibagi-bagi. Kalau teman-teman mau bisa diistirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Ini beratnya per masing-masing donat itu kurang lebih 35 gram ya, agar lebih pas kita timbang. Lalu setelah dibagi-bagi, kita bulatkan seperti ini ya. Caranya ditarik-tarik dulu, lalu dironding.
dan ujungnya kita rapatkan kembali ya teman-teman. Nah, seperti ini, ditarik-tarik ke bagian bawah, dironding dan dirapatkan bagian ujungnya. Lakukan sampai semuanya selesai dibulatkan. Lalu kita istirahatkan kurang lebih 15 menit. Ini udah setengah mengembang ya. Jangan terlalu mengembang juga. Ini diistirahatkan biar mudah saja dibentuknya ya. Kita keluarkan dulu gas-gasnya. Dan setelah dikeluarkan bisa dicetak. Ini tidak dicetak yang untuk adonan yang kayak bomboloni gitu ya. Nah, kalau ini untuk yang donat, saya gunakan cetakan donat seperti ini. Dan yang kecilnya juga kita gunakan ya nantinya. Lalu saya gunakan cetakan donat dan diputar dengan tangan seperti ini ya, untuk membentuk donat yang O-nya ya, karena yang viral itu emang O donat ya, yang dari pumpkin itu, dari labu kuning, dan itu seperti membentuk huruf O ya, jadi bolong tengahnya itu besar ya teman-teman. Jadi kalau untuk memperbesar bisa menggunakan tangan seperti ini. Setelah semuanya dibentuk, kita proofing sampai besarnya 2 kali lipat. Nah, ini kurang lebih 45 menit ya. Kalau ditekan udah kembali ke bentuk semula, dan ini siap untuk digoreng ya teman-teman. Untuk waktu penyimpan, waktu proofingnya menyesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing ya. Nah, ini kita goreng sesuai urutan. Yang pertama tadi kita bentuk yang bentuk bomboloni dulu ya. Kita goreng di minyak yang sudah benar-benar panas dengan api kompor sedang ya, cenderung kecil, jangan terlalu besar karena takutnya nantinya cepat gosong ya donatnya. Tapi jangan terlalu kecil juga, nanti tidak terbentuk white ringnya ya teman-teman kalau api kompornya terlalu kecil. Cukup 1 kali balik saja agar tidak menyerap minyak ya. Kalau kedua permukaannya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita goreng yang selanjutnya ya. Pokoknya sesuai urutan tadi kita membentuk agar proofingnya tidak kelamaan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekedar berbagi tips apabila di dalam ruangan kita dingin ya, karena sekarang lagi musim dingin kalau di tempat saya. Jadi tadi saya proofingnya itu di luar saja. Jadi si wadahnya itu ada yang berisi donatnya, saya simpan di luar yang terkena sinar matahari, jadi lebih cepat ya proofingnya. Kalau di dalam ini bakalan lama untuk mengembang 2 kali lipatnya. Jadi kalau kena sinar matahari jadi suhunya jadi lebih hangat gitu ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai semuanya selesai. Ini dia setelah semuanya digoreng. Dan setelah saya tinggal sebentar, ternyata tinggal sisa segini ya teman-teman. Dimakan sama anak-anak dan suami karena memang ini benar-benar menggoda, wanginya itu menggoda ke seluruh ruangan. Padahal belum diapa-apain ya teman-teman, belum dikasih topping atau belum dikasih isian, tapi ini udah enak banget. Terbukti ini udah hampir habis setengahnya ya. Ini yang original, kita kasih gula donat saja seperti ini. Karena nggak dikasih apapun, ini udah bener-bener enak ya teman-teman. Apalagi kalau dikasih topping-topping seperti ini. Dan agar lebih mengikuti yang viral itu ya, saya akan berikan isian. Ini yang pertama isinya ada diplomat cream dicampur dengan keju parut. Untuk resep diplomat creamnya ada di channel YouTube saya ya teman-teman, boleh mencarinya. Dan ini udah agak lama ya, beberapa hari di kulkas, jadi
lebih cair, saya akan lebih kentalkan menggunakan keju parut. Lalu ditambah dengan biji labu ya. Ini saya beli di online, udah jadi seperti ini. Karena di yang aslinya itu, yang donat yang viral itu krim keju sama kacang pistachio ya teman-teman. Karena tidak ada kacang pistachio, jadi yang ada saja. Ini biji labu juga warnanya hampir sama dengan kacang pistachio ya, agak kehijauan gitu. Nah, kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag agar lebih mudah ya untuk memasukkan ke dalam donatnya. Nah, ini yang donat bomboloni kita isi dengan krim keju dan biji labu. Kita hias dengan biji labu, lalu bisa dibalur juga dengan gula donat ya, agar lebih mirip seperti yang donat-donat viral itu ya. Nah, seperti ini, atau bisa juga kita balur dulu dengan gula donat, baru nanti kita isi ya teman-teman. Menyesuaikan saja gimana enaknya. Tapi memang kalau dibalur dulu dengan gula donat, nanti si gulanya itu nempel-nempel di tangan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus isian yang kedua, saya akan beri diplomat krim yang rasa coklat. Ini juga ada di channel YouTube saya ya. Untuk diplomat krim yang rasa coklatnya, kita isi atau tambahkan dengan potongan buah stroberi segar. Kalau yang donat viral itu stroberinya itu dipanggang ya, panggang, stroberi panggang, tapi karena saya inginnya segar gitu biar tidak enak atau tidak kemanisan, jadi ada sensasi asam-asam dari stroberinya, jadi menggunakan stroberi segar saja. Nah, seperti yang tadi, donat yang bomboloninya juga kita balur dengan gula donat, baru nanti kita isi dengan krim coklat stroberinya. Nah, kita lubangi lalu isi dengan krim coklatnya ya teman-teman. Ini enak banget, yang ini favorit banget ya. Yang coklat ini anak-anak suka banget. Dan ini mengikuti yang viral itu, jadi padahal banyak ya varian rasanya, tapi karena donatnya juga masih udah sedikit dan terbatas juga ya, padahal ada yang rasa kare ya, yang asinnya, tapi saya tidak buat, cuma adanya segini aja ya, menyesuaikan bahan-bahan yang ada di rumah ya teman-teman. Ini yang rasa green tea, karena memang ada bubuk green tea-nya, kita campurkan dengan gula donat seperti ini, lalu kita balurkan ke donatnya ya. Saya lihat yang viral itu, yang rasa green tea atau matcha ini, bagian isian donatnya yang kecilnya ditumpuk di atasnya seperti ini ya. Bisa langsung kita tata sesuai selera. Ini cocok banget dijadikan ide jualan atau cemilan untuk keluarga, anak-anak di rumah, untuk bekal sekolah, untuk sarapan atau ngopi-ngopi santai. Ini pokoknya enak banget ya. Tampilannya juga cantik. Kita lihat isiannya, ini empuk banget ya. Wangi, empuk. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.